Masalah di motor. Iya, betul. Motor 3 pas ya. Iya, betul, Pak. Ini motor only ya berarti ya. Iya, betul. Masalah pada motor ya. Iya. Jadi ada beberapa sebenarnya masalah pada motor yang sering kita jumpai ya. Antara lain satu, overheat atau panas berlebih. Nah, panas berlebih ini biasanya terjadi karena banyak faktor. Salah satunya misalkan eh, tidak senter atau tidak leman dan lain-lain. Itu satu, panas berlebih. Kedua, noise atau berisik. Berisiknya ini over, itu masalah berarti noise-nya. Nah, noise ini terjadi biasanya karena kesalahan mekanis daripada motor. Misalkan housing bearingnya yang kena atau shaftnya yang kena, seperti itu. Enggak, itu kalau untuk noise ya. Tapi enggak selalu noise ini masalah di mekanis, bisa juga dari sisi kelistrikan. Misalkan pakai inverter nih, ternyata inverternya juga trouble, seperti itu kan. Nah, itu menyebabkan noise yang biasanya cukup tinggi ya, noise. Terus unbalance ampere. Jadi kan 3 pas tuh RST. Nah, RST ini misalkan ampere R-nya 10, ampere S-nya 12, ampere daripada T-nya itu 15, seperti itu. Ini kan nggak balance ya. Atau cuman satu nih yang beda angkanya, 10, 10 dan 15 misalkan. Nah, ini nggak boleh. Ini juga salah satu masalah yang sering kita jumpai. Unbalance daripada ampere ya. Berikutnya, masalah pada motor itu adalah vibrasi enggak. Jadi getaran ya, getaran yang berlebih. Nah, ini juga sering kita jumpai. Vibrasi ini banyak faktor. Yang tadi, yang kayak contoh pertama, dia nggak leman, selain jadi panas, vibrasinya juga tinggi gitu kan. Terus misalkan ada masalah pada lilitan pun juga bisa menyebabkan vibrasi. Atau masalah mekanis kayak housing bearingnya kena tuh juga bisa menyebabkan vibrasi pada motor gitu. Jadi poin-poin tersebut itu yang sering kita temuin nggak dalam permasalahan motor yang sering dikeluhkan customer ke kita ya. Terus untuk penyelesaian dan solusinya itu gimana ya, Pak? Penyelesaiannya, Iya, betul, Pak. kalau misalkan panas berlebih contoh ya, kita harus tahu dulu nih faktor panasnya kenapa nggak gitu. Apakah RPM-nya dia pakai inverter terus disettingnya dengan RPM yang rendah, seperti itu kan. Nah, misalkan seperti itu, solusinya adalah kita pastikan dulu pertama, ini motor emang bisa digunakan untuk inverter use duty atau bisa digunakan untuk menggunakan inverter ya. Nah, itu poin satu. Poin kedua, kalau misalkan ternyata dia itu pakai inverter dan motornya udah di make sure ini bisa untuk menggunakan inverter ya. Nah, terus di waktu di running di RPM agak rendah terus dia panas, lihat pakai force cooling nggak atau pakai kipas tambahan nggak di belakang gitu. Kebanyakan di lapangan itu sebagian ya, bukan kebanyakan, itu mereka tidak menggunakan force cooling, jadi panas. Jadi solusinya dengan penambahan force cooling. Ini kalau misalkan panas, atau ternyata dia panas karena nggak lemon. Nah, itu mesti dilemon ulang gitu nggak. Atau misalkan masalahnya itu ini udah lemon terus udah pakai force cooling tapi tetap panas, di make sure nih bebannya sesuai atau tidak dengan motor gitu. Kalau ternyata beban kita cek ampere melebihi daripada full load, maka motor tersebut perlu dianalisa lebih dalam, dibongkar dan lain sebagainya. Itu dengan tim teknik kita yang akan melakukan pengecekan. Kalau misalkan ternyata nggak ditemui masalah yang tadi saya sebutkan, itu untuk panas berlebih ya. Berikutnya tadi apa? Noise ya.
berisik nih. Tadi udah sempat saya singgung, noise itu terjadi karena mekanis gitu kan, atau karena elektrikal. Dipastikan dulu tuh penyebabnya. Kalau misalkan di mekanis antara lain biasanya kalau noise housing bearing nih, housing bearingnya terlalu kecil biasanya ya, terlalu sempit gitu. Biasanya noise terjadi housing bearingnya nggak standar gitu kan, housing bearingnya mesti di repair. Ini kalau penyebabnya itu ada di housing bearing, atau misalkan bearingnya sendiri yang bermasalah. Itu kalau dari mekanis, bearingnya mesti diganti berarti. Kalau misalkan dari elektrik, inverter punya settingan-settingan yang bisa disesuaikan sehingga dia tidak timbul lagi noise tersebut. Atau bisa jadi inverternya juga rusak, itu mesti di repair inverternya. Itu kalau noise. Bagaimana kalau jika itu tidak memakai inverter tapi memakai kontaktor, Pak? Ya, kemungkinan besar berarti di mekanis. Oh, gitu. Begitu. Kalau kontaktor yang masalah, maka ampere akan melebihi daripada full load motor. Gitu. Itu kalau misalkan pakai kontaktor ya. Jarang terjadi menggunakan kontaktor terus masalah di kontaktor nih noise timbul di motor, jarang sekali. Tapi kalau misalkan biasanya masalah di kontaktor tuh hilang satu pas seperti itu, atau ampere tinggi sekali, contoh ya, ampere tinggi sekali atau unbalance tuh biasanya di kontaktor, karena lidah daripada dalaman kontaktor itu tidak menempel secara sempurna tuh kalau pakai kontaktor. Berikutnya apa tadi? Noise sudah, panas sudah, vibrasi ya. Vibrasi. Nah, kalau vibrasi ini banyak faktor juga. Antara lain nggak leman, ya kan? Nah, tadi mesti dileman ulang, atau housing bearingnya kena, itu juga bisa menimbulkan vibrasi. Atau kalau ternyata kedua hal tersebut udah oke, ternyata masih vibrasi juga, bearing, coba bearingnya diganti. Kalau ternyata juga bearingnya udah bagus gitu kan, bearing bagus, lemon bagus, terus masih vibrasi, biasanya di gulungannya yang masalah. Itu mesti dianalisa lebih dalam oleh tim yang ahli untuk hal tersebut gitu. Yang terakhir itu tadi unbalance ya, unbalance kita belum bahas. Jadi kalau penyelesaian daripada unbalance nya ampere pincang ya, yang biasa dikenal itu ampere pincang, ini penyelesaiannya lihat dulu sebabnya. Yang tadi Angga sempat tanya kalau pakai kontaktor gitu kan. Nah, pastikan kontaktornya ini bagus gitu. Nah, kalau tes dulu nih panel running tanpa motor gitu kan. Oh, tes kontaktornya pas to pas, hanya si coil kontaktor bagus atau enggak. Kalau misalkan bagus, terus pakai beban ternyata masih pincang juga gitu kan, pastikan dulu resistensi daripada motor, ukur menggunakan multimeter, atau kalau mau yang bagus pakai DC resisten. Jadi resistensinya tuh semana sih gitu kan, ketika diukur pincang nggak gitu. Kalau misalkan resistensinya pincang, ini dipastikan gulungan dalam motor ini bermasalah. Ketika bermasalah, mau nggak mau itu motor harus di rewinding gitu nggak. Cuman lihat dulu nih hasil resistensinya, pincangnya berapa persen sih gitu kan, deviasinya berapa persen gitu. Kalau misal biasanya kalau pincang pasti deviasinya jauh gitu, lebih daripada 5%, lebih daripada 7%. Ini nggak boleh. Ini harus segera diatasin masalahnya. Ya, cara ngatasinnya nggak, untuk unbalance ini ya rewinding, nggak ada pilihan lain gitu. Jadi untuk unbalance itu tidak ada pilihan lain selain rewinding ya, Pak? Ya, nggak ada pilihan lain kecuali ketika kita bongkar, kita telaah satu persatu dari koil motor, itu
itu bisa ketemu dan mungkin bisa diatasin. Tapi kalau begini kan kita mengganggu daripada koil yang lain tuh, gulungan yang lain. Nah ini resikonya besar, ya kan? Yang ada bukannya malah benar, nanti malah jadi rusak semua, ya kan? Nah ini nggak bisa, harus di rebanding solusinya untuk unbalance daripada ampere. Itu nggak makan waktu kan? Makan waktu Lebih lama gitu Pak ya. lebih lama. Sementara kita kan butuh cepat untuk nanganin masalah yang customer hadapin kan? Gitu. Oke, jelas?